Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Summa ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal ulama al amilin, khususan Syekh Al-Qadhi Abi Syuja' Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi yanqudu al-wudu'a sittatu asya'a. Faslun utawi iki iku ana fasal sewiji. Walladzi utawi perkara yang kudu kang rusak apa alladzi alwudu a ing wudu iku sitatu asya'a 6 pira-pira perkara. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu ada 6. Ma rupane barang kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking dalan loro. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari jalan depan dan belakang, maksudnya kubul dan dubur. Apa saja yang keluar dari kubul dan dubur dapat membatalkan wudhu, meskipun hanya sekedar angin, seperti kentut itu membatalkan wudhu. Wan naumu lan turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase liyane tingkah netepake bokong. Yang kedua, tidur dengan keadaan pantat yang tidak menetap di papan tempat tidurnya. Artinya mungkin pantatnya terangkat, satu atau kedua-duanya terangkat, nah, itu nanti tidurnya membatalkan wudhu. Wazawalul aqli lan ilange akal bisukrin kelawan mabuk au maradin utawa lara. Yang ketiga, hilangnya akal sebab minuman keras, mabuk, atau sebab sakit. Hilangnya akal itu nanti dapat membatalkan wudhu. Misalnya sebab obat-obatan, karena minum obat bius, hilang kesadarannya, itu nanti membatalkan wudhu. Walam surrajuli lan demoke wong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Selanjutnya yang membatalkan wudu, sentuhan laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya yang ajnabiyah, bukan mahram, yang bukan mahram. Al-mar'ah al-ajnabiyah itu perempuan yang bukan mahram, yang boleh dinikah. Itu nanti sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dapat membatalkan wudhu. Dan sentuhannya min ghairi hailin, tanpa sentuhan yang tanpa ada penghalang, artinya langsung kulit bertemu kulit. Kalau kulit bertemu baju,
atau baju bertemu baju, ya, bajunya si laki-laki dengan baju perempuan, ya, tidak membatalkan wudu. Selanjutnya wa massu farjil adami lan demok farjine atau kemaluane menungso bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek atau bagian telapak tangan yang dalam. Selanjutnya yang membatalkan wudu menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam yang ini. Telapak tangan bagian dalam itu dapat ditentukan batasannya dengan menggabungkan keduanya. Nanti yang tidak kelihatan itu adalah telapak tangan bagian dalam. Selanjutnya wa massu halqati duburihi lan demok bolongan atau kolongan dubure adami alal jadidi miturut qaul jadid, menyentuh itu menurut qaul jadid, ya, qaul jadid, qaulnya Imam Syafi'i ketika sudah di Mesir, itu membatalkan wudu, menyentuh dubur, menyentuh lubang dubur. 6 hal tersebut dapat membatalkan wudu ketika dilakukan sengaja atau tidak, ya, dapat membatalkan wudu. Sengaja atau tidak, misalnya tadi sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur, sengaja atau tidak wudunya tetap batal. Kentut misalnya, entah itu tidak disengaja, ya wudunya tetap batal. Dan lain juga seperti itu. Faslun waladzi utawi perkara yujibu kang majibake apa alladzi al-ghusla ing adus iku sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Salah satun utawi kang telu iku tashtariku sekuton fiha ing dalem salasah sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang wan nisa'u lan wong wadon. Wahia utawi salasa iku iltiqaul khitanaini ketemune pesunatan loro, wa inzalul maniyyi lan metune mani, wal mautu lan mati. Faslun yang menyebabkan wajibnya mandi ada 6 hal yang dapat menyebabkan mandi itu hukumnya wajib, harus mandi. Yang ketiga atau yang tiga pertama ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu 1 iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat kelamin. Bertemunya 2 alat kelamin. Ya ini berarti misalnya alat kelamin laki-laki dan perempuan bertemu, artinya bertemu itu alat kelaminnya laki-laki dimasukkan ke alat kelaminnya perempuan. Nah itu sudah mewajibkan mandi junub meskipun belum sampai keluar mani. Yang kedua inzalul mani. Wa inzalul mani lan metune mani, keluarnya mani itu juga dapat mewajibkan mandi.
meskipun tanpa iltiqaul khitanaini, tanpa adanya penetrasi. Misalnya mimpi basah itu bagi laki-laki itu mewajibkan mandi. Perempuan juga seperti itu, ketika keluar sperma dalam keadaan tidur, misalnya bangun-bangun keluar sperma, ataupun tanpa sengaja, tanpa disadari tiba-tiba keluar sperma dengan sendirinya dari kemaluannya, maka dia junub, wajib mandi. Wal mautulan mati, yang ketiga mati. Mati, laki-laki atau perempuan, wajib dimandikan. Walam surrojuli wasalah satun utawi kang telu iku tahtasu dadi tertentu biha kelawan salasah sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon. Yang tiga khusus bagi perempuan. Kalau yang sebelumnya umum bagi laki-laki maupun perempuan, yang ini khusus. Wahia utawi salasah iku al haidu haid, wan nifasulan nifas, wal wiladatu lan nglahirake. Yang tiga bagi perempuan ini, yang pertama haid, khusus perempuan ini, haid atau menstruasi. Ketika sudah selesai menstruasi, wajib mandi. Kemudian nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan bayi, namanya darah nifas. Kemudian wiladah, darah ketika melahirkan. Ini perbedaannya nifas dengan darah wiladah. Kalau nifas itu setelah melahirkan. Kalau wiladah, darah wiladah itu yang bersamaan dengan cairan-cairan yang keluar ketika sang bayi keluar. Tapi kalau udah nanti bayinya udah terputus dari atau udah pisah dari rahim, nah barulah darahnya dinamakan darah nifas. Artinya nanti ketika melahirkan ada dua, ya setelah melahirkan ada dua kewajiban mandi, mandi wiladah dan juga mandi karena nifas. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji wa faraidul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Fardunya mandi ada tiga. An-niyatu suwijine niat, wa izalatun najasati lan ngilangi najis, in kanat lamun ono apa najasah iku ala badanihi ing atase badane wong. Wa isalul ma'i lan nekaake banyu ila jami'i sya'ri maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Tiga kefarduan mandi, ya, tiga hal yang harus dilakukan ketika mandi wajib ataupun mandi sunnah, ya, agar dapat pahalanya. Yang pertama niat. Kalau niat mandi wajib berarti nawaitu fardhul ghusli, itu cukup. Atau nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhul lillahi ta'ala, itu yang lengkap. Nawaitu raf'al junubi, boleh mandi niatnya seperti itu, fardhul lillahi ta'ala, aku niat menghilangkan junub, aku niat menghilangkan hadas besar, fardhul lillahi ta'ala, boleh. Ataupun ketika mandi sunnah, agar dapat pahala atau dihitung sebagai mandi sunnah, ya harus niat. Misalnya mandi sunnah
ketika hendak mendatangi sholat Jum'ah, maka harus niat. Kalau nggak niat nanti nggak dapat pahala kesunahan, dianggap mandi biasa. Nah, inilah mengapa niat di dalam agama Islam itu sangat penting, karena dapat membedakan antara amal-amal yang berupa ibadah dengan amal-amal yang bukan ibadah atau kebiasaan saja. Nah, maka niat itu harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari amal-amal yang dilakukan. Misalnya tujuannya mencari pahala, ya harus niat. Misalnya mandi untuk melakukan sholat Idul Fitri, berarti harus niat. Ketika mandi, saya niat mandi ini untuk mendatangi sholat Idul Fitri lillahi ta'ala. Nah, itu nanti dapat pahala kesunahan. Kalau tidak niat, yang dianggap mandi biasa. Nah, itu perbedaannya antara mandi dengan niat dan mandi yang tidak niat. Wa izalatu najasati in kanat ala badanihi, menghilangkan najis ketika ada najis di badan seorang yang mandi. Misalnya mandi besar itu, atau mandi yang biasa saja, mandi sunnah misalnya, itu kalau ada najis ya harus dihilangkan dulu sebelum disiram dengan air. Dan yang ketiga, isolul ma'i, mendatangkan air, ila jami'i sya'ri, ke semua area yang ada rambutnya, bulunya, wal basyarati, dan kulit. Jadi kalau mandi itu meratakan air ke semua anggota badan, termasuk rambut-rambut dan lipatan-lipatan badan, harus rata. Harus rata, semuanya harus kemasukan atau kedatangan air. Kalau tidak, ya berarti mandinya belum mencukupi. Misalnya mandi junub, sela-sela tangan ini belum basah air, maka hadas besarnya belum hilang. Yang ada di sela-sela tangan itu hadas besarnya belum hilang. Nah, harus rata semua airnya. Atau rambutnya basah separuh saja. Nah, nanti yang separuh itu hadasnya belum hilang, hadas besarnya belum hilang. Itu saya misalkan seperti itu. Jadi harus rata airnya, rambut dan semua area kulit. Itu fardunya mandi. Jika tidak dilakukan salah satunya, atau tidak dilakukan semuanya, nggak niat, najisnya nggak dihilangkan, airnya nggak diratakan, ya mandinya belum sah berarti. Mandi hanya gebyur-gebyur sekenanya, ya sekenanya, nggak niat, najis yang ada nggak dihilangkan, nggak rata airnya, maka belum dianggap, mandinya belum dianggap sah karena kurang mencukupi fardunya. Wa sunanuhu, utawi pira-pira sunai adus iku khamsatu asya alimo pira-pira perkara. Atas miyatu swijine maca basmalah. Sunah-sunahnya mandi ada 5. Yang pertama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi. Wal wudu'u, lan wudu, qablahu ing dalem sadurunge al-ghusl. Sebelum mandi wudu dulu, itu sunnah. Wa imrarul yadi, lan nglakokake tangan alal jasadi ing atase jasad. Menggerakkan tangan ke area badan, di sekitar area badan, artinya kosokan, ya, menggosok. Gini. Nah, wa imrarul yadi alal jasadi. Jadi semua digosok dengan tangan. Wal mualat, itu hukumnya sunnah. Wal mualatu, lan nuli.
Wal mualatu lan nuli-nuli. Mualah itu artinya berkesinambungan. Yang mandinya berkesinambungan, enggak mencicil. Misalnya sekarang membasuh bagian kanan, nanti 1 jam lagi bagian kiri, ya mandinya cicil. Itu berarti tidak sunnah. Yang sunnah itu ya berkesinambungan, kanan, kiri, atas, semua basah rata tanpa mencicil. Itu nanti sunnah hukumnya. Wa taqdimul yumna lan dhisikake anggota tengen alal yusra ing ngatasé anggota kiwa. Misalnya yang digebyur, yang dibasuh bagian kanan dulu, atau dari tangan kanan ke badan, kemudian yang kiri. Nah, yang pernah saya baca di kitab Bajuri, kalau yang sunnah itu ya membasuh pundak dulu bagian kanan ke bawah, kemudian dari pundak kiri ke bawah, kemudian baru kepala. Mau langsung kepala juga tidak apa-apa, tapi nanti tetap mendahulukan yang kanan karena itu sunnah. Yang kiri diakhirkan, bagian kiri diakhirkan. Ketika memang nanti mandinya seperti saya contohkan di sungai, ya berarti ketika masuk ya kaki kanan dulu. Ketika memasukkan badan ya tubuh ke air ya kaki kanan dulu. Menjatuhkan badan yang bagian kanan dulu, atau menjatuhkan badan atau memasukkan badan ke dalam air tapi menggosoknya yang bagian kanan dulu. Ya, terserah, yang penting. Atau ketika niat dengan mengawali niat dengan menggosok bagian badan yang kanan. Nah, itu nanti dapat kesunahan taqdimul yumna alal yusra. Demikian yang dapat saya sampaikan. Besok kita akan masuk ke mandi-mandi yang disunahkan. Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.